mengangkat jempolnya pertanda baru dimulai ini, baru akan dimulai. Pertama bisa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sidodadi sama Perwe. Di babak pertama sudah dimulai. Ada ke belakang di situ ada pemain yang tangguh dari Perwe, ancang-ancang nomor punggung 16 yaitu Yandika. Yandika kurang cermat membawa bolanya, diserabut nomor punggung 8 dari Sidadadi yaitu Andika kembali. Ya, terima kasih ya udah hadir. Ada Hendra si rambut pirang bagikan orang Korea sehingga bolanya dapat diintersep pemain dari Sidadadi dan tentunya saja dilemparkan ke belakang, tapi akhirnya bola kembali dikuasai oleh pemain-pemain Sidadadi yang berkostum warna putih-putih. Umpan pendek kembali, ada siapa yang dituju? Umpan pendek kembali di sana, melebar ke tengah, tidak ada kawan, melainkan mendekat kepada pemain dari Perwe. Ada Ajis nomor punggung 20 dibantu oleh pemain paling senior yaitu Tato, dan bolanya keluar, terjadi lemparan ke dalam untuk Bomber Sidadadi. Ya, Bomber Sidadadi akan melakukan lemparan ke dalam. Siapa yang tuju sudah dilakukan, umpan pendek saja, tapi di sana ada Ajis menerobos. Akhirnya bolanya tidak bisa dimaksimalkan. Oke, Om Flora, terima kasih berkabar. Lemparan kembali untuk kesebelasan Bomber Sidadadi. Sudah melakukan lemparan begitu jauh, yang dituju adalah kapten kesebelasannya yaitu Mulisin, tapi kembali keluar dan lemparan kembali untuk kesebelasan Perwe. Bola mana bola? Ya, lemparan ke dalam untuk kesebelasan Perwe. Di sana ada Hendra Wigena. Hendra Wigena akan melakukan tekan sudah jauh dan tinggi, tapi di sana tidak ada kawan. Lebih dekat dengan pemain-pemain dari Sidadadi. Ajis pun kebingungan. Ada Tato langsung ke gawang. Tidak ada kawan di sana. Dikejar oleh Yandika. Yandika ngotak-atik dibayangi. Yandika. Tapi terlalu lama menguasai bola. Ada Mulisin di sana. Tapi akhirnya bola nomor punggung 8 yaitu Andika dan Sidadadi mengoperkan kepada Mulisin, melebar ke tengah. Ada nomor punggung 7. Master ada nomor punggung 16 di sana. Tapi akhirnya kembali Kamsil kepada Mulisin. Umpan pendek. Ada Garing pun menendang bola jauh-jauh dan lemparan ke dalam untuk kesebelasan dari Bomber Sidadadi. Ada Mulisin di sana, kapten kesebelasan dari Sidadadi. Umpan pendek, umpan cantik di sana nomor 9 dari Sidadadi, tapi terjatuh bukan suatu pelanggaran dan akhirnya bola dibiarkan saja dan terjadi lemparan ke dalam untuk tim atau kesebelasan. Masih 0-0, baru menit ketiga di babak pertama. Sudah begitu jauh lemparannya sampai ke tengah lapangan, ditanduk. Rupa-rupanya salah satu pemain dari Sidadadi, pemain senior Mulisin, melakukan pelanggaran. Terjadi free kick atau tendangan bebas untuk kesebelasan Perwe. Ancang-ancang siapa yang mengeksekusi tendangan bebas ini? Ada nomor punggung 13 yaitu Bentar. Bentar sudah melakukan tendangan jauh, lebih dekat dengan penjaga gawang, dan akhirnya bola dipeluk mesra oleh penjaga gawang dari Sidadadi yang dijaga oleh Kiting. Rupa-rupanya bolanya kembali keluar dan terjadi lemparan untuk kesebelasan dari Perwe. Ada nomor punggung 13 Bentar ke depan, yang dituju adalah Pulung. Dibayang-bayangi dua pemain, tidak bisa memaksimalkan, datang habis. Tapi akhirnya kembali Perwe menguasai jalannya permainan ini, dikuasai kembali ke nomor 18 habis, tapi bolanya langsung diintersep oleh pemain belakang dari Sidadadi yang tidak ambil pusing, langsung membuang atau menendang bola jauh-jauh. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan dari Sidadadi. Ada nomor punggung di sana, Rapa kurang akurat memewang bola dan akhirnya kembali lemparan ke dalam untuk tim dari Perwe. Bola. Ya, Perwe akan melakukan lemparan ke dalam. Di sana ada memang sudah melakukan begitu jauh, ditanduk oleh Tato, tapi tidak ada kawan, lebih dekat dengan pemain belakang dari Sidadadi. Apa yang terjadi di sana? Ada Ajis, Tato semangat Tri. terjatuh
dan akhirnya salah satu pemain Sidadadi terjatuh dan merupakan suatu pelanggaran dan free kick atau tendangan bebas untuk kesebelasan dari Sidadadi. Masih tetap 0-0 kacamata. Ya, akhirnya pemain yang tergeletak bisa kebangkit kembali dan alhamdulillah tidak yang begitu serius, dan kita kembali ke tengah lapangan. Bola tanduk menanduk kita terjadi di sana. Ada Aziz dibayang-bayangi nomor punggung 9 dari Sidadadi yaitu Kiki ke depan dibuang oleh salah satu pemain dari Proes dan bolanya keluar dan terjadi lemparan ke dalam untuk kesebelasan dari Sidadadi. Masih tetap 0-0. Sudah melakukan lemparan ke dalam, dibuang kembali oleh Hendra Wijena. Akhirnya bolanya keluar dan terjadi lemparan kembali untuk tim dari atau kesebelasan dari Sidadadi. Bola, tolong bola ambilkan. Ya, ancang-ancang akan melakukan lemparan ke dalam. Siapa yang dituju, siapa yang buat, sudah dilakukan di sana sangat jauh. Tapi akhirnya bola lebih dekat dengan pemain Sidadadi. Ada nomor punggung 2 di sana. Nomor punggung 2 melihat-lihat di tengah-tengah lapangan. Ada Polo mengejar, tapi akhirnya bola dia tidak bisa dikuasai. Datang lagi serangan nomor punggung 7 dari Sidadadi. Akhirnya rapat ke depan, di sana tidak ada kawan, melainkan bolanya dibiarkan saja dan terjadi konflik untuk kesebelasan dari Proes. Standby terus biarnya. Rupa-rupanya salah satu pemain dari Proes menyentuh bola dan terjadi corner kick atau tendangan sudut bagi Sidadadi. Ancang-ancang akan melakukan tendangan sudut. Siapa yang terima kasih Mas Rian, semoga berkah barokah. Ancang-ancangnya sudah dilakukan, cantik sekali datangnya bola, tapi tidak ada kawan di sana. Ada Pulung mengamankan bola, membuang bola, dan akhirnya Pulung pun membuang bola dan lemparan. Oke, siapapun yang telah berbagi, semoga berkah barokah, sehat selalu ya. Tanduk, pemain Sidadadi menanduk bola. Ada nomor punggung 7 yaitu nomor punggung 7 Rapa ke depan. Akhirnya kembali lemparan ke dalam untuk kesebelasan Sidadadi. Ada nomor punggung 16 akhirnya dianulir oleh wasit dan berbalik lemparan ke dalam untuk Proes. Ada Bentar di sana, Bentar ke depan, yang dituju adalah Tato. Akhirnya bolanya ditendang keluar dan terjadi lemparan ke dalam untuk kesebelasan Proes. Ya, Tato pun sangat kerepotan dibayang-bayangi dua pemain belakang dari Sidadadi sehingga tidak bisa membuahkan hasil. Lemparan jauh, sangat jauh. Datang lagi serangan. Rupa-rupanya tidak ada pemain Proes, melainkan datang lagi serangan melalui nomor punggung 8 dari Sidadadi yaitu Andika. Akhirnya bola. Oke Kak Irma, terima kasih, sehat selalu, berkah barokah. Lemparan ke dalam untuk Sidadadi. Ada nomor punggung 9, ada Kiki, kurang cermat Kiki membuang bolanya, disambut oleh Bentar. Rupa-rupanya di sana Andika dari Sidadadi kurang cermat kembali dan kurang akurat. Datang lagi serangan dari nomor punggung 13 yaitu Bentar kepada siapa yang Andika? Ada Tato, umpan pendek. Di sana ada Ajes, tapi akhirnya bolanya ditendang keluar dan terjadi tendangan sudut untuk kesebelasan Proes. Ya, ada Aziz yang melakukan tendangan sudut. Kurang maksimal tendangan Aziz dan sehingga berbalik atau kembali tendangan sudut yang akan dilakukan oleh pemain-pemain dari Proes, yaitu nomor punggung 17. Nomor punggung 17 itu Hafiz Surafi akan ancang-ancang melakukan tendangan sudut. Sudah dilakukan bola dasar. Akhirnya kembali tendangan sudut kembali untuk kesebelasan dari Proes. Masih tetap 0-0. Ya, kembali Hafiz akan melakukan tendangan sudut. Ancang-ancang siapa yang mau diumpan, siapa yang mau dituju. Sudah dilakukan begitu. Bolanya melambung tinggi dan terjadi masih 0-0 kesebelasan Sidadadi. Masih tetap
00 Kacamata Sidadadi berhadapan dengan kesebelasan Perweh. Ya, ancang-ancang akan melakukan tendangan goal kick. Siapa yang dituju, siapa yang diumpan. Rupa-rupanya penjaga gawang Kiting yang tidak asing lagi. Penjaga gawang dari senior dari Sidadadi. Rupa-rupanya kembali dikuasai pemain. Bentar terjatuh. Bukan suatu pelanggaran di sana. Ada Mulisin ke depan yang dituju nomor 13 di sana. Hampir. Nomor 13 dari Sidadadi yaitu Yadi Mulyadi tidak bisa membuahkan hasil dan 0-0 belum berubah skornya. Ya, goal kick akan dilakukan oleh Hendra Wigena. Sudah terjadi apa yang terjadi? Sundur menyundur terjadi di sana. Tadi bola dikuasai oleh pemain-pemain Sidadadi. Ada kapten dari Sidadadi, Mulisi dioperkan kepada Kiki nomor 9 dari Sidadadi, yaitu Kiki kepada siapa itu? Rupa-rupanya Kiki kurang memaksimalkan bola. Bola dikuasai oleh pemain-pemain dari Perweh. Ada lebar ke tengah, ada Pulung berebut bola, tapi akhirnya di sana ada nomor 16, ada 16 di sana. Rupa-rupanya nomor 16 dari Perweh Yandika tidak bisa memaksimalkan bola. Masih 0-0 Kawowo. Dan ditendang keluar dan sehingga terjadi tendangan sudut atau corner kick untuk kesekian kalinya di babak pertama. Perweh berhadapan dengan Sidadadi. Ada pemain yang paling tua, pemain yang paling senior, pemain yang paling motornya kesebelasan dari Perweh yaitu Tato. Tato akan melakukan tendangan sudut, ancang-ancang. Sudah dilakukan, cantik datangnya. Apa yang terjadi? Ada bertemu di dalam gawang, tapi akhirnya pemain belakang Sidadadi cukup sigap. Datang lagi serangan dari Perweh. Ada bentar. Gol di menit ke-12, 27 detik. Untuk Perweh. Di menit-menit pertengahan babak pertama. Asik. Apa itu apa? Ya, berubah skor menjadi 1-0 untuk keunggulan pemain-pemain Perweh atas kesebelasan Sidadadi. Ya, ancang-ancang ada nomor 13 langsung ke gawang, tapi kurang maksimal sehingga bolanya lumayan rame nak. kanan penjaga gawang dari Nanti kak dia Pak. yang dijaga oleh Saiful, penjaga gawang andalan dari kesebelasan Perweh. Ancang-ancang goal kick akan dilakukan pemain belakang dari Perweh. Sudah dilakukan tidak begitu jauh. Ada nomor punggung 11 Mulisin, dibayang-bayangin nomor punggung 13. Ada nomor punggung 13 dari yaitu Kiki dari pemain dari Sidadadi berkemelut di tengah-tengah gawang. Aziz melebar ke tengah. Ada Duka sabar barusan. tapi tidak ada kawan lebih dekat. Apa yang terjadi di sana? Salah satu pemain Diinfokan juga, jadi aku nggak begitu tahu. Sidadadi melakukan pelanggaran sehingga tendangan bebas. Terima kasih yang udah posting ulang. Pemain dari Perweh yaitu Hafiz Surapis akan melakukan eksekusi tendangan bebas. Siapa yang dituju, siapa yang diumpan. Ancang-ancang mundur ke belakang. Ancang-ancang sudah dilakukan ke depan. Tapi akhirnya penjaga gawang keluar dari sarangnya sehingga skor masih tetap 1-0 untuk keunggulan sementara pemain-pemain Perweh atas Sidadadi. Datang lagi serangan dari Perweh tapi bolanya ditendang keluar dan terjadi lemparan ke dalam untuk kesebelasan Perweh. Bola mana bola? Nomor telulah. Oh. Kesembok. Wis lempoh. Tolong dikeluarkan dulu bolanya itu. Ya, lemparan ke dalam untuk kesebelasan dari Perweh. Hendra Wigena sudah melakukan begitu jauh, cantik dan datangnya bola.
tapi akhirnya bola dapat Out. diintercept atau dapat ditendang keluar dan sehingga terjadi lemparan kembali untuk Ya kesebelasan keselen. dari Prawe. Mbo baya kalaram bo. Ya, tendangan atau lempar ke dalam untuk kesebelasan Prawe. Ancang-ancang akan melakukan lemparan begitu jauh dan cantik ya, yang dituju Tato, tapi Tato kurang bisa memaksimalkan bola dan akhirnya bola terjadi goal kick. Penjahit pergantian pemain dari Sidadadi. Kamsin nomor punggung 16 keluar, masuk Edi nomor punggung 12. Ancang-ancang sudah melakukan goal kick, ditanduk oleh Hajiz ke depan, ada Tato, tapi bola lebih dekat kepada pemain dari Sidadadi. Datangnya bola, pemain dari Prawe terjatuh, tapi bukan suatu pelanggaran. Ada Mulisin ke depan, yang dituju adalah pemain depan, tapi akhirnya kembali datang lagi serangan nomor punggung 5 Mazal Karim di sana, nomor punggung 5. Hei. Ya, kembali ke tengah lapangan. Ada lemparan ke dalam untuk kesebelasan. 1-0 untuk Prawe. Untuk kesebelasan dari Prawe. Ancang-ancang akan melakukan tendangan bebas. Ya, ancang-ancang akan melakukan tendangan bebas. Ada kapten kesebelasan yaitu Mulisin. Ancang-ancang sudah begitu jadi datangnya, ditanduk kembali oleh pemain Sidadadi, tapi belum tidak membuahkan hasil. Pergantian pemain dari Prawe. Galing keluar nomor punggung 5, masuk Heri nomor punggung 4. Ya, ancang-ancang akan melakukan lemparan ke dalam pemain-pemain Prawe. Siapa yang diumpan, siapa yang mau dituju, begitu jauh sudah melakukan lemparan ke dalam, sudah didatangnya dari pemain Sidadadi, berebutan bola tengah, Heri terjatuh, Heri Titi pun terjatuh dan berjabat tangan. Ya, lemparan ke dalam, ancang-ancang akan melakukan lemparan ke dalam, yaitu pemain Prawe, salah satu pemain Prawe, ancang-ancang kepada siapa yang duduk, begitu jauh, ada Yandika di sana, tapi bolanya ditendang keluar dan rupa-rupanya ada Bentar yang akan Lapangan Desa Tarisi Melubung. 13, ancang-ancang begitu jauh, ancang-ancang sudah melakukan begitu jauh dan tinggi, ditanduk pemain dari Sidadadi. Datang lagi serangan dari Sidadadi nomor punggung 7, yaitu lapang ke depan nomor punggung 13, yaitu Yadi dibayar-bayar dua pemain, Hafiz dan Hendra. 1-0. Dan rupa-rupanya terjadi goal kick untuk kesebelasan dari Prawe. Masih tetap 1-0 untuk keunggulan pemain-pemain Prawe atas kesebelasan dari Sidadadi. Ya, goal kick akan dilakukan oleh salah satu pemain dari Prawe, pemain belakang, yaitu Heri. Heri akan melakukan tendangan, sudah dilakukan. Datangnya lemah, tapi akhirnya kembali kepada pemain-pemain yang tidak dipenuhi mengejar bolanya. Mutak-atik. Hampir. Satu pemain dari awal jatuh. Apa yang terjadi? Ada Pulung di sana. Pulung bersudah dengan Ren. 12 dan akhirnya salah satu pemain dari Prawe terjungkal, dan mudah-mudahan kita doakan mudah-mudahan tidak ada cedera yang begitu serius dan diperlukan pertolongan ya. Ya, salah satu pemain dari Prawe terkapar dengan tengah lapangan dan mudah-mudahan tidak terjadi luka yang begitu serius.
Ada sedikit mungkin jatuh tadi. Iya. Alhamdulillah sudah Udah balik selesai. kembali satu pemain perweh ke tengah lapangan. Apa yang terjadi? Hey! Pemain dari belakang bermain perweh tidak bisa mengamankan bolanya dan akhirnya kembali datang lagi pemain dari perweh. Begitu ada pulung ke depan. Akhirnya pulung pun tidak kuasa menendang bola dan datangnya lemah sehingga dapat ditangkap dengan sempurna oleh penjaga gawang Kiting. Penjaga gawang andalan dari Sidadadi, tidak ada kawan di sana, lebih dekat dengan pemain dari Perweh dan rupa-rupanya miskomunikasi salah satu pemain Perweh terjadi rebutan kembali tengah-tengah lapangan dan rupa-rupanya bola dikuasai pemain-pemain dari Sidadadi. Ada Tulisin di sana melebar ke kiri, tidak kuasa mengejar bola dan akhirnya terjadi lemparan ke dalam untuk kesebelasan Perweh. Masih tetap 1-0 untuk keunggulan sementara pemain Perweh atas Sidadadi. Ya, ada Benta di sana yang akan melakukan lemparan ditujukan kepada Yandika, tapi bola dibiarkan ditanduk kembali oleh salah satu pemain Sidadadi yaitu nomor punggung 12 yaitu datang rupa-rupanya pemain-pemain dari Perweh kebingungan dan bisa melemparkan bola kembali dan ada Tato pemain paling senior, Tato ke depan tapi akhirnya bola dapat diintercept pemain belakang dari Sidadadi. Datang lagi serangan melalui pemain tengah dari Sidadadi, rupa-rupanya pemain Perweh memberikan ada Hendra Wigena ke depan tapi tidak ada kawan yang menyambutnya. Dijerobot pemain dari Sidadadi, cukup tangguh nomor punggung 13 di sana, kembali kepada nomor punggung 5 yaitu Garing. Akhirnya terjadi goal kick, masih tetap 1-0 untuk keunggulan sementara pemain-pemain Perweh atas Sidadadi. Ya, masih tetap 1-0 keunggulan sementara pemain-pemain Perweh atas Sidadadi. Goal kick akan dilakukan pemain belakang dari Perweh, sudah dilakukan. Datangnya begitu jauh, cantik sekali di sana. Ada Mulisin, ada nomor punggung 8 itu Andika dari Sidadadi. Andika ke kebelakangan, ada nomor punggung 15 di sana Kelirian dibayang-bayang HP. Akhirnya salah satu terjatuh. Ya, goal kick akan dilakukan oleh pemain dari Perweh. Masih tetap 1-0 keunggulan sementara pemain dari Perweh atas Sidadadi sudah dilakukan. Boleh tanduk menanduk terjadi di sana. Ada sayap kanan di sana. Ambil ke belakang, ada Tato sendirian di sana. Akhirnya bolanya terlalu deras meninggalkan lapangan dan penjaga gawang dari Sidadadi menendang bola jauh-jauh dan terjadi lemparan kembali untuk kesebelasan dari Perweh. Ada Hendra Wigena, si rambut pirang, ancang-ancang akan melakukan lemparan begitu jauh dan tinggi, cantik sekali datangnya. Tapi akhirnya ada Tato di sana, Tato ke depan. Datangnya tunggu lemah dan dapat bisa tangkap dengan sempurna. Ada nomor punggung 8 dan Sidadadi Dika berdua di tengah-tengah lapangan. Apa yang terjadi? Dan merupakan suatu pelanggaran dan akhirnya tendangan bebas untuk kesebelasan dari Perweh. Ya, yang akan mengeksekusi tendangan yaitu pemain yang paling tangguh dari belakang yaitu Hafiz Surapis. Apakah Heri Siti? Ya, ancang-ancang begitu Menit-menit terakhir, Bos. Hafiz Surapis ke depan yang di 70. Melakukan pelanggaran dulu dan sehingga tendangan bebas bagi Sidadadi.
Masih tetap 1-0 untuk keunggulan Perwes. Mundur ke belakang, ancang-ancang sudah dilakukan. Menit-menit terakhir, Ada Bos. polisi di sana ke depan, tapi bola lebih dekat dengan pemain-pemain tidak ada terjatuh. Tapi bukan suatu pelanggaran di sana. Ada nomor punggung 15 Kiki ngotak-atik melebar ke kanan Kiki balik. Tapi akhirnya ada polisi membantu. Kepada polisi tidak ada kawan di sana. Ada Yandika berebut bola sambil lari nomor punggung 13 yaitu Yadi ke depan lebih dekat kepada Hafiz. Hafiz berebutan bola. Ada nomor punggung 9 dari tidak tadi. Apa yang terjadi dan terjadi pelanggaran salah satu pemain dari tidak jadi diganjar kartu kuning dan tendangan bebas bagi kesebelasan Perwes. Masih tetap 1-0 keunggulan sementara pemain-pemain dari Perwes. Enggak penalti malah. Jadi. Ya, sudah dilakukan. Ya. Wasit menyebutnya. Babak pertama selesai, sementara skor 1-0 untuk Perwes. Keunggulan sementara Perwes atas Sidadadi kita. Istirahat 5 sampai pertandingan Bomber Sidadadi berhadapan dengan Aduh, hadiahnya kurang tahu ini. Belum ada informasi. Bomber Sidadadi sebelah. Ini hanya hiburan-hiburan mungkin. Sebelah kiri reporter, sedangkan Perwes di sebelah timur atau sebelah kanan reporter. Ancang-ancang di sana ada Hendra membuang bola. Ya, kita kembali ke tengah lapangan. Ancang-ancang akan melakukan lemparan ke dalam. Ancang-ancang nomor punggung 5 melakukan lemparan ke dalam. Umpan pendek di sana dibayang-bayang oleh Detono ke depan. Akhirnya salah satu handball Perwes dan tendangan bebas untuk di kesebelasan dari Bomber Sidadadi. Pergantian pemain chip dari Sidadadi. Gilang nomor punggung 2 keluar, masuk Haris nomor punggung 6. Ya, ancang-ancang akan melakukan tendangan bebas yang akan dilakukan oleh pemain dari Sidadadi nomor punggung 5 ke depan. Tanduk kembali. Bolanya melambung Jauh tinggi melambung. dan akhirnya tidak membuahkan hasil. Masih tetap 1-0 keunggulan sementara pemain-pemain Perwes atas Sidadadi. Sekali lagi untuk hari besok Kamis libur turnamen sepak bola antar dusun ke Desa Tarici. Gol kick sudah dilakukan, pemain belakang dari Perwes ditanduk ke pemain dari Sidadadi. Pemain oper ke depan yang dituju adalah nomor punggung 8 dari Sidadadi, tidak kurang seperti Andika. Datang lagi serangan dari pemain di Sidadadi, umpan pendek. Rupa-rupanya tangan menyentuh bola dan sehingga free kick atau tendangan bebas untuk kesebelasan dari Perwes. Omong Flora hadir kembali, silakan menonton. Ternyata pemain belakang dari Perwes sudah melakukan tendangan bebas yang dituju adalah Tato, tapi bola lebih dekat dengan pemain Sidadadi. Datang lagi serangan dari pemain Sidadadi nomor punggung 15, tapi akhirnya bola dapat intercept Tato. Hampir. Dapat ditangkap dengan sempurna penjaga gawang Kiki. Masih Penjaga gawang 1-0. andalan dari Sidadadi. Datang lagi serangan dari Perwes. Heri Kiki menendang bola. Tidak ada kawan, lebih dekat dengan pemain-pemain Sidadadi. Pemain Sidadadi melakukan kegiatan di sana. Ada nomor punggung 7 dari Sidadadi yaitu Rapa ke depan. Yang dituju adalah nomor punggung 15 ke depan kembali, tapi bola dapat dicuri oleh Bentar ke Dede Tono ngotak-atik melebar ke kanan. Ada Andika di sana. Andika Bentar. Rupa-rupanya dapat dicuri oleh pemain dari Perwes dari Sidadadi. Datang lagi serangan melalui nomor punggung 15 dari Sidadadi. Dibayang-bayangi Hafiz, tapi Hafiz tidak ambil pusing, membuang bola jauh-jauh dan sehingga terjadi lemparan ke dalam untuk kesebelasan dari Perwes. Masih tetap 1-0. Ada Dede Tono melakukan lemparan ke dalam di sana. Dibayang-bayangi pemain dari Sidadadi nomor punggung 7 yaitu Rapa kurang cermat di sana. Bola lebih dekat dengan pemain dari Sidadadi, pemain belakang. Bayang-bayangi Tato membayang-bayangi, tapi akhirnya bola menyentuh
body dari Tato dan sehingga Untuk hari dalam besok, hari untuk Kamis kesebelasan libur dari dulu ya. Sepak Sidadadi. bolanya katanya tadi ada pengumuman. Sidadadi sudah melakukan lemparan ke dalam, ke tengah. Yang dituju adalah pemain belakang, dituju nomor punggung 5 dari Sidadadi itu Gering, dibayang-bayangi oleh Pulung. Back pass terhadap Gering, tapi akhirnya kembali ke depan. Siapa yang dituju, siapa yang umpan melakukan penetrasi. Terima kasih Mas Imam. Ancang-ancang di depan, ditahan oleh Dede Tono. Terlalu lama ada tempuhan dari pemain Sidadadi sehingga dapat dicuri oleh pemain Perweh. Ada Mulisin di sana, tapi akhirnya kembali datang lagi serangan dari Mulisin. Ada Mulisin di sana, melakukan penetrasi, bola kembali kepada Mulisin ke depan, tidak ada kawan, lebih dekat dengan pemain Perweh. Ada Dede Tono, terjadi miskomunikasi pemain Perweh, melebar ke tengah, siapa yang dituju, siapa yang diumpan. Ada pemain penggunung berapa di sana dibayang-bayangi Pulung, nomor punggung 8 yaitu Andika Perjadadi, amat pas ke belakang, Andika kembali, Andika kepada siapa yang dituju, ke depan, umpan pendek ke tengah, ada Dede Tono pun kebingungan, tidak ada kawan yang membantu. Datang lagi serangan, ada Mulisin melebar ke kiri, ditendang ke depan, yang dituju adalah Pulung, 1-0. kembali pemain dari Sidadadi. Kada beritahu, datang lagi serangan nomor punggung 6 melakukan penetrasi, tapi bola dapat dikuasai pemain dari Sidadadi ke depan. Akhirnya Saiful keluar dari salahnya, terjatuh dan terjadi goal kick atau tendangan gawang saja untuk kesebelasan Perweh. Masih tetap 1-0 keunggulan sementara Perweh atas Sidadadi. Aku sebagai host kesana sini ya, nggak berat kemana-mana ya. Yang penting bisa menghibur kawan semuanya ya. Goal kick akan dilakukan salah satu pemain belakang dari Perweh. Ancang-ancang mulu ke belakang sudah dilakukan, tidak begitu jauh. Ditanduk pemain dari Sidadadi nomor punggung 15 dan akhirnya bola. Ada Mas Abijar, berkah barokah sehat selalu buat Mas Abijar. Kembali untuk kesebelasan dari Perweh. Ya, ancang-ancang akan melakukan begitu jauh dan tinggi datangnya bola. Di sana ada nomor punggung 6 di sana, ada Heri Kiki, tapi akhirnya bola lebih dekat kepada Mulisin melakili di tengah lapangan. Ada pembantu dari Mulisin, nomor punggung 8 Kiki ke tengah, tidak akurat di sana, dilebut oleh Yatika ke depan, tapi akhirnya terjadi miskomunikasi antara pemain Sidadadi dan sehingga bola dikuasai oleh pemain dari Sidadadi. Datang lagi nomor punggung 8 dari Sidadadi, Andika ngotak-atik umpan ke belakang ke depan. Yang dituju adalah nomor punggung 19, menyundul terjadi di sana, tidak ada kawan, bola lebih dekat dari Perweh dan dilempar ke dalam. Pergantian pemain dari Sidadadi. Nomor punggung 9 keluar, masuk Riki nomor punggung 10. Iya. Karena muridnya iya. Iya. Kayak. Duduk. Kayak sini lalu ya. Iya, Pak. Ya, ancang-ancang akan melakukan pertandingan kedua begitu jauh datangnya bola cantik, datang di Tenaga Baru nomor punggung 10 ke siapa yang tuju, umpan pendek kepada nomor punggung 6 yaitu Kiki, ontang-anting melihat-lihat di sana, nomor punggung 7 yaitu Andika kepada yang baru masuk, tapi akhirnya tidak ada kawan, mereka ke belakangan, ancang-ancang ke depan kembali. Awal menit kedua, gawang dari Perweh dicetak skor 1-1 untuk kesebelasan Perweh dan Sidadadi. 1 Perweh. Ya, kembali ke tengah lapangan, ada Pulung di sana.
Datang lagi serangan melalui nomor punggung 15. Bentar. Ditanduk kembali. Rupa-rupanya salah satu pemain dari April melakukan pelanggaran sehingga tendangan bebas, dan tentunya saja mudah-mudahan tidak terjadi tidak yang serius, dan alhamdulillah rupa-rupanya salah satu pemain dari Sidadadi sudah bangkit kembali, berarti dia sanggup untuk melanjutkan pertandingan kembali. Iya, Ancang-Ancang akan melakukan atau mengeksekusi tendangan bebas, yaitu Gering atau siapa yang akan dituju sudah dilakukan ke depan. Akhirnya dapat ditangkap dengan baik oleh penjaga gawang Saiful dari Proe, sehingga skor masih tetap 1-1. Kita kembali ke tengah lapangan, tanduk-menanduk terjadi di sana. Ada nomor punggung 5. Akhirnya kembali Saiful menangkap bola kembali, dan skor masih tetap 1-1. Sudah dilakukan tendangan, ada Mulisin di sana. Mulisin berebut bola. Mulisin melakukan pelanggaran, dan sehingga tendangan bebas untuk kesebelasan dari Proe. Bentar akan melakukan tendangan bebas, sudah dilakukan di sana, berbelok di sana, tapi akhirnya bola lebih dekat dengan pemain dari Sidadadi nomor punggung 12. Umpan pendek, umpan kepada siapa lagi, ke tengah. Ada Mulisin di sana. Mulisin ngutak-ngatik, melihat-lihat, menari-nari sambil membawa si Kulit Bundar. Datang lagi serangan. Ada nomor punggung 5 kepada siapa yang tuju? Nomor punggung 5 melebar ke depan. Yang dituju ada nomor punggung 8. Jatuh. Dan akhirnya salah satu atau dua kesebelasan adalah pemain dari Sidadadi maupun Proe terjatuh, tapi bukan suatu pelanggaran, dan akhirnya goal kick atau tendangan gawang saja untuk kesebelasan Proe. 1-1. Sudah dilakukan tendangan goal kick, ada nomor punggung 5 melebar ke bawah, Mulisin ke back pass ke belakang kepada siapa yang dituju? Ada nomor punggung kembali sang 3. Apa yang terjadi? Terjatuh, dan akhirnya kembali terjatuh. Ya, terjadi kartu kuning kembali salah satu pemain wasit, tapi semuanya penonton atau pemain pun tersenyum, dengan artinya bahwasannya kita di sini saudara, kita sini sedulur. Ancang-ancang bentar melanjutkan bola mengeksekusi ke depan, yang tidak ada kawan dari Proe. Datang lagi serangan, ada nomor punggung 8 melebar atau umpan pendek ke depan, yang dituju adalah nomor punggung 15. Ada Hendra di sana, ada Bentar, Mulisin dan akhirnya dok, jabat tangan. Nah, situ jabat tangan. Ya, para penonton jangan sampai maju. Yang sudah ditentukan tuh garis, melalui ada garis itu. Jangan 1-1. sampai lebih melewati garis yang sudah ditentukan oleh panitia. Ancang-ancang. Tendangan bebas, nomor punggung 13 yaitu Bentar melakukan tendangan bebas, yang dituju adalah rupa-rupanya tidak ada kawan di sana, tapi di sana berebutan bola Mulisin sama Tata pun membantu pertahanan atau menyerang, dan kembali kepada Yandika. Yandika mengocek bola, tapi akhirnya kembali datang lagi Pulung ke tengah, ada Heri di sana, Heri Kiki, Tata. Akhirnya bola lebih dekat kepada pemain Sidadadi. Datang lagi serangan melalui pemain nomor punggung berapa yang baru masuk ke grup lintas sekali di sana, back pass ke belakang kepada siapa yang tuju? Ada nomor punggung 8 di sana, nomor punggung 8 ngotak-ngatik melebar ke tengah, tidak ada kawan di sana, ada Mulisin ke depan, yang dituju ada nomor punggung 7, nomor punggung 7. Terjatuh salah satu pemain dari Sidadadi, dan rupa-rupanya bukan suatu pelanggaran. Datang lagi serangan dari Sidadadi melalui nomor punggung 7. Ada Mulisin di sana, Mulisin menanduk bola, ada kembali kepada Mulisin, ada nomor punggung 15. Dan akhirnya datangnya lemah sehingga dapat ditangkap dengan sempurna oleh penjaga gawang dari Proe yaitu Saiful. Masih tetap 1-1. Nah, datangnya bolanya lemah, kembali Sidadadi di babak kedua ini lebih menyerang
daripada tadi babak pertama sehingga pemain belakangnya dari Proyek pun sangat meribut kerepotan dan terjatuh. Pandu pun terjatuh dan merupakan suatu pelanggaran dan terjadi kick atau tendangan bebas untuk kesebelasan dari Proyek. Coba penonton mundur sedikit jangan menghalang-halangi sesuai dengan garis yang sudah ditentukan oleh panitia. Kita. Balik lah. Ya, Tato akan mengeksekusi tendangan bebas sambil bertolak pinggang. Apakah bola langsung ke gawang? Apakah bola dioperkan kepada rekannya sendiri? Ancang-ancang mundur begitu jauh, Tato sudah dilakukan mengeksekusi tendangan bebas, tapi membentuk benteng pertahanan dari Sidadadi sehingga selamat gawang dari Sidadadi dari ancaman dan pemain-pemain Proyek. Datang lagi serangan dari pemain-pemain Sidadadi melalui sayap kanan berutak adik di sana, tapi akhirnya berebut bola terjadi di sana. Salah satu pemain Proyek dibayang-bayangi pulung ke depan, tidak ada kawan, ada Heri membenar bola yang akhirnya bola dibiarkan saja dan terjadi goal kick atau tendangan gawang saja untuk kesebelasan Sidadadi. Masih satu Sidadadi, satu Sidadadi Proyek. putih. Ya, ancang-ancang akan melakukan goal kick atau tendangan gawang. Salah satu pemain belakang dari Sidadadi sudah dilakukan begitu jauh dan tinggi, ditanduk oleh Bentar menguasai bola. Terima kasih Mas Kudiana, Kak Kudiana. Ada pemain Berkah barokah, sehat selalu. dari Sidadadi pemain belakang. Bentar pun mengejar bola tapi tidak bisa menguasai bola. Datang lagi serangan, Dede Tono membantu penyerangan, tapi bola dikuasai kembali nomor 13 dari Sidadadi. Sidadadi ke depan berebut bola sama Hafiz, penjaga gawang dari Proyek keluar dari sarangnya sehingga bola dapat ditangkap dengan sempurna. Datang lagi penangan jauh sekali dan tinggi melewati garis tengah. Ada Mulisin terjatuh, suatu pelanggaran Dede Tono terhadap Mulisin, dan rupa-rupanya Dede Tono sama Mulisin terlebih dahulu sudah saling kenal, dan sehingga jabat tangan yang diutamakan adalah jabat Di tangan lapangan Desa Cari persaudaraan. Simluwung. Ya, tendangan bebas akan dilakukan oleh pemain dari Sidadadi. Sudah dilakukan ke depan. Saiful keluar dari sarangnya. Apa yang terjadi di sana? Hafiz pun kerepotan menahan darahnya sendiri. Satu. Ada Miman, tapi akhirnya bolanya keluar. Terjadi lemparan ke dalam untuk kesebelasan Proyek. Sudah dilakukan di sana. Ada Bentar ke depan, tapi tidak ada kawan di sana. Bola dibiarkan saja lebih dekat pemain Proyek dan rupa-rupanya keluar, dan terjadi lemparan untuk Sidadadi. Sudah dilakukan, sudah umpan cantik saja. Ada Dede Tono ke depan, tapi akhirnya nomor punggung 15 sendirian di sana dibuang oleh pemain belakang dari Proyek, sehingga lemparan ke dalam untuk kesebelasan Sidadadi. Ada nomor punggung 5 ancang-ancang sambil menimang si kulit bundar, siapa yang dituju, siapa itu boy. Sudah ditujukan ke depan, ditanduk oleh pemain dan juga ada Hendra. Akhirnya bolanya keluar kembali, dan sehingga lemparan ke dalam untuk kesebelasan dari Sidadadi. 1-1. Ya, lemparan ke dalam sudah dilakukan. Rupa-rupanya pemain Sidadadi melakukan handball, dan sehingga free kick atau tendangan bebas untuk kesebelasan dari Proyek. Pergantian pemain set dari Proyek. Pandu nomor punggung 6 keluar, Rido nomor punggung 2 masuk. Ya, free kick atau tendangan bebas akan dilakukan oleh Bentar, salah satu bintang yang paling brilian dari kota Proyek. Ancang-ancang mundur ke belakang, siapa yang dituju, siapa yang diumpan.
sudah dilakukan begitu jauh dan cantik, datanya ditanduk oleh pemain Cidadadi. Cidadadi tidak ambil pusing, membuang bola jauh-jauh untuk menahan daerahnya. Datang lagi serangan dari Cidadadi melalui kiri, tapi akhirnya buang oleh Hafiz Surapis dan sehingga lemparan ke dalam untuk kesebelasan dari Cidadadi. Pergantian pemain set dari Cidadadi. Dika nomor punggung 8 keluar, masuk nomor punggung 16 Depan. Ya, rupa-rupanya Depan yang tadi terkapar di tengah lapangan digantikan oleh pemain kecil tapi lincah, dan kita lanjut ke tengah lapangan. Tidak ada kawan di sana, buang ditendang jauh-jauh oleh Heri, pemain andalan dari Prowe. Datang lagi serangan dari Cidadadi, tanduk menanduk terjadi di sana, berebutan bola, Bental bersama pemain-pemain di Cidadadi, dan akhirnya dapat dicuri oleh Mulisin. Mulisin melihat liuk ke sana, back pass ke belakang kepada siapa yang tuju. Apa yang terjadi di sana? Ada Ridho. Akhirnya bolanya terlalu liar dan lemparan ke dalam untuk kesebelasan dari Cidadadi. Ancang-ancang sudah melakukan lemparan begitu jauh, ditanduk oleh Bentar, ditanduk kembali pemain dari Cidadadi. Dada Dede Tono pun membantu serangan supaya mempererat jabel kekebalan. Datang lagi serangan dari Cidadadi bermain bola, Dede Tono ke depan, tidak ada kawan di sana, melainkan pemain berlawan dari Cidadadi, tapi akhirnya nomor punggung 13 dari Cidadadi menguasai bola ke depan, tapi tidak ada kawan, ada di bayang-bayang Dede Tono, rupa-rupanya pemain Cidadadi menguasai bola ke belakang kan, ada siapa yang di sana, melebar ke tengah, ada nomor punggung 7, melebar ke tengah, ada Mulisin, jauh sekali datangnya bola, dan sehingga masih belum berubah, masih tetap satu sama, satu Cidadadi, satu Prowe. Ya, pergantian Supri keluar. Tersisa waktu 5 menit, kurang lebih 5 menit untuk babak kedua. Menit-menit terakhir. Kembali kita ke tengah lapangan, ada Heri membuang bola tinggi-tinggi di sana, ada berdua dengan Tato. Akhirnya bola ditendang oleh pemain belakang dari Cidadadi, terjadi lemparan ke dalam untuk kesebelasan dari Cidadadi. Bola mana bola? Ini bola nih. So. Ya, ada Hendra akan melakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan di sana. Ada Tato di berduet sama Ridho. Akhirnya bola ditendang oleh Mulisin dan berbalik ke penjaga gawang, sehingga bola dapat ditangkap dengan sempurna. Ada Kiting menendang bola dan jauh tinggi sekali di sana, melewati garis tengah, tidak ada kawan di sana. Ada nomor tembak bola yang kecil, ada Bentar di sana, ada Mulisin mengatur sayang di sana, motornya Cidadadi, tapi akhirnya Bentar pun kebetulan di sana, terjatuh dari Bentar. Ada Mulisin, ada Dede Tono membantu serangan, Tato pun membantu. Akhirnya bola dapat diintercept pemain belakang dari Cidadadi. Ada nomor punggung 16 Yandika mutak-atik di sana, tapi ada Heri menendang bola Hafiz Surapis ke depan, lebih dekat dengan penjaga gawang. Yang gagangnya jauh di ujung sana, aku di ujung sini. Dengan sempurna, skor belum berubah, 1-1. Datang lagi serangan dari Cidadadi melalui nomor punggung 10 ke depan. Yang dituju adalah nomor punggung 7, tapi dibayang-bayangi oleh pemain belakang dari Prowe, yaitu Hafiz. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan Prowe. Ancang-ancang Hafiz Surapis sudah melakukan lemparan, dan akhirnya lemparan Hafiz Surapis dianulir oleh wasit, sehingga berbalik lemparan ke dalam untuk kesebelasan Cidadadi. Jangan lupa hari besok untuk acara turnamen sepak bola antar dusun. Cilok ada di depan pintu masuk kita lanjut lapangan. Hari Jumat. Ya, kita kembali ke tengah lapangan. Sudah dilakukan. Hafiz membuang bola tinggi-tinggi, jauh-jauh, dan terjadi lemparan ke dalam lagi untuk kesebelasan dari Cidadadi.
Sidadadi akan Tersisa melakukan kurang lebih lemparan 2 ke dalam. menit. Ada nomor punggung 12, ancang-ancang mundur ke belakang, siapa yang diumpan, siapa yang sudah dilakukan lempar ke dalam, sangat jauh sekali di sana, tapi pemain belakang dari Prewes cukup sigap, cukup lugas, dan akhirnya bolanya keluar dan terjadi lemparan kembali untuk tim dari Sidadadi. Terima kasih yang udah nginfoin Mas Nana. Akan melakukan lemparan, rupa-rupanya lemparan ke dalam dari pemain dari Sidadadi dianulir oleh wasit, berbalik lemparan ke dalam untuk kesebelasan dari Prewes. Ya, lemparan sudah dilakukan begitu jauh dan tinggi datangnya. Datang lagi serangan melalui Bentar. Bentar adalah pemain harapan dari Prewes, dan sehingga apa-apa Bentar dan Bentarnya Prewes, Bentar. Dan kita kembali ke tengah lapangan. Ada nomor punggung 7 dari Sidadadi menguasai bola, tapi dapat dicuri oleh pemain dari Prewes. Ada Pulung ke depan, tapi akhirnya tidak ada kawan di sana. Baju putih, Mang. Umpan pendek. Ada nomor punggung 7 di sana, kotak-atik dibayang-bayangi oleh Hafiz Sulapin. Mereka belakangkan ke depan lagi. Ada nomor punggung 7 dari Sidadadi, nomor punggung 15 ke depan. Yang dituju apa namanya? Hendra menendang bola jauh-jauh dan terjadi lemparan ke dalam untuk 1-1 kesebelasan dari Sidadadi. Ya, lemparan ke dalam untuk kesebelasan dari Sidadadi, ancang-ancang. Ada Mulisin di sana, pemain paling senior dari Sidadadi akan melakukan lemparan ke dalam. Siapa yang dituju, siapa yang diumpan, sudah melakukan ke belakang. Ada nomor punggung 12. Detik-detik terakhir. Akhirnya asisten wasit di sebelah selatan mengangkat bendera tinggi. 1-1. Bertanda salah satu pemain dari Sidadadi terjebak offset, dan sehingga goal kick saja untuk atau tendangan bebas untuk kesebelasan Prewes. Datang lagi melalui nomor punggung 7 dari Sidadadi. Ini kecil mungil tapi lintah. Akhirnya Dede Tono membantu pertahanan dari Prewes. Kembali kepada Yandika. Yandika melempar ke tengah. Yang dituju adalah Tato melakukan penetrasi di sana. Tato melebar ke tengah, tapi dapat di miskomunikasi. Ada Hendra mengusir bola. Akhirnya bola dapat dikuasai Sidadadi ke depan kotak Adisa Ridho. Akhirnya rupa-rupanya terjadi lemparan ke dalam untuk kesebelasan Sidadadi. Ada nomor punggung 5 yang akan melakukan lemparan ke dalam, ke belakangkan di sana. Ada pemain yang paling tangguh, Tato pun terjatuh dan bakal jatuh pelanggaran. Ke depan ada Mulisin di sana. Oke, sahabat semuanya, selesai sudah.